Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ramdhani dari Prodi Manajemen Plus dengan NIM 2892150120. Ya, pada kesempatan kali ini, saya ingin membuat video untuk ujian akhir semester 4 dengan mata kuliah Manajemen Operasional dan dosen pengampu Bapak Hendra Permadi STMM. Ya, untuk pembahasan pertama itu adalah strategi sumber daya manusia. Strategi sumber daya manusia ini menciptakan SDM dengan keunggulan bersaing. Arabian Airlines dengan menggunakan komputer monitor yang dipadu oleh pramugari secara sopan dan baik untuk melayani penumpang selama perjalanan udara, di mana setiap penumpang dapat memonitor setiap wilayah atau kota yang dilalui rute dengan komputer yang ada di hadapan tiap-tiap penumpang, sehingga penumpang dapat memonitor mereka berada saat itu. Dengan pemberdayaan pramugari seperti ini menjadi daya tarik sendiri untuk memberikan kepuasan bagi pelanggan-pelanggan dan merupakan keunggulan dari Arabian Airlines di dalam merebut segmen pasar penerbangan untuk rute Asia Tenggara ke Eropa. Satu contoh lagi yaitu IBM dengan moto konsumen adalah raja, merupakan falsafah karyawan di dalam pelayanan setiap pelanggannya. Dimulai dari top eksekutif sampai dengan pada petugas keamanan, berperilaku sopan dan tanggapan terhadap pelanggan, bahwa pelanggan harus dilayani secara baik dan secara bersama-sama oleh semua karyawan IBM. Sebagai contoh, jika ada pelanggan datang ke kantor IBM, baik di kantor pusat maupun di kantor cabang, apabila ada pelanggan atau tamu ingin sesuatu, atau bertemu dengan divisi yang perlu dihubunginya jika berpas-pasan atau bertemu dengan salah seorang satpam atau office boy, akan berlangsung dilayani secara antusias, akan diarahkan ke tempat yang dimaksudkan oleh tamu atau pelanggan tersebut. Sehingga tamu atau pelanggan tersebut tidak merasa kebingungan dan akan merasa puas karena semua karyawan antusias menerimanya. Perilaku demikian memang diciptakan IBM mulai dari tingkat top manajemen di kantor pusat sampai di kantor cabang perusahaan dan menjadi budaya kerja bagi seluruh karyawan IBM. Peranan kerja. Peranan tenaga kerja sangat menentukan di dalam proses operasi suatu perusahaan, sehingga diperlukan perencanaan sumber daya manusia yang baik dan akurat. Perencanaan sumber daya manusia dibuat untuk dapat mengatasi masalah-masalah yang menyangkut antara lain sebagai berikut. Pertama, menjaga stabilitas karyawan. Stabilitas kerja karyawan sangat perlu dijaga karena akan menentukan kelangsungan operasional perusahaan. Apabila tingkat berhenti dan masuknya karyawan tinggi, kemungkinan kontinuitas proses konversi dapat terganggu, disertai makin tinggi biaya untuk rekrutmen dan pelatihan bagi karyawan-karyawan baru. Mengantisipasi stabilitas karyawan, sangat perlu diketahui kebutuhan tenaga kerja dan memperhitungkan pembayaran tenaga kerja, asuransi tenaga kerja, dan besarnya premi upah yang melakukan ukuran bagi tenaga kerja dapat meningkatkan kinerja yang merupakan variabel cost. Lanjut, yang kedua ada penjadwalan kerja. Di Indonesia dan USA, jam kerja 5 hari kerja terdiri dari 8 jam per hari sama dengan, artinya standar waktu kerja 8 jam per hari termasuk 1 jam untuk beristirahat merupakan waktu jam kerja minimal yang berlaku secara umum di Indonesia atau USA. Secara manajemen sumber daya manusia, penjadwalan kerja terdapat beberapa pendekatan sebagai berikut. Waktu bebas, terus bekerja fleksibel dalam seminggu, bekerja sesuai kesepakatan. Yang ketiga ada peraturan kerja dan klasifikasi kerja. Membuat klasifikasi tugas yang fleksibel dengan prinsip bagaimana dapat mempersembahkan produk kepada pelanggan secara cepat dan memuaskan, agar menjadi keunggulan dalam melakukan persaingan terhadap kompetitor. Dan yang kedua ada desain tugas.
Dan desain tugas ini merupakan suatu pendekatan tugas secara spesifik yang ditetapkan menjadi suatu uraian tugas di antara pekerja dengan kelompok atau organisasi. Yang pertama ada spesialisasi tenaga kerja. Spesialisasi tenaga kerja merupakan pembagian tugas secara khusus atau spesial yang dapat dilakukan dengan mengembangkan keterampilan karyawan, mengurangi kerugian waktu sebagai akibat keanggaran karyawan untuk melakukan pengalihan tugas, serta pelatihan untuk menggunakan peralatan secara spesial atau khusus. Yang kedua ada pengembangan tugas. Pengembangan tugas karyawan dilakukan untuk dapat mengantisipasi perubahan permintaan atas produk atau jasa dari pelanggan. Perubahan permintaan konsumen dapat menjadi perubahan secara total atau sebagian sistem konversi, sehingga akan mengubah dan mengembangkan tugas karyawan yang ada di dalam sistem konversi. Antara lain dengan Karamen memperluas tugas karyawan, melakukan mutasi tugas karyawan, memperkaya tugas karyawan, disertai dengan pemberdayaan karyawan. Yang ketiga, faktor psikologi. Dalam desain tugas karakteristik, tugas mempunyai komponen psikologis. Yang pertama, kemampuan yang bervariasi, sehingga pekerja harus disesuaikan dengan karakter, kemampuan, dan bakat karyawan. Yang kedua, pengenalan tugas. Yang ketiga, ada signifikasi tugas. Dan yang keempat, memberi kebebasan dalam kreasi tugas. Yang kelima, ada umpan balik. Dan yang keenam, ada evaluasi performa secara periodik untuk mengetahui kemajuan dan kinerja karyawan, baik mau untuk kepentingan karyawan maupun kepentingan organisasi. Lalu lanjut yang keempat, kepercayaan diri di dalam kelompok kerja. Kepercayaan diri di dalam kelompok merupakan proses pemberdayaan karyawan untuk dapat bekerja sama di dalam kelompok, di dalam kesatuan target. Lanjut ada ke materi yang ketiga, itu tentang motivasi dan sistem insentif. Ya, pengembangan karyawan adalah faktor psikologis lainnya, seperti kepuasan kerja karyawan dan motivasi kerja perlu dipelajari agar dapat memaksimalkan produktivitas karyawan. Ya, lanjut pada beberapa faktor-faktor tersebut, antara lain ada bonus reward, terus pada pembagian laba, low angel woman team meeting, pembagian keuntungan, sistem insentif, dan penetapan sistem kompensasi. Ya, lanjut pada bab 4, standar tenaga kerja atau labor standard. Nah, contohnya ada suatu perusahaan membuat suatu produk baru. Standar waktu ditentukan 10 unit per jam dengan standar upah 40.000 per jam. Selama 3 bulan dihasilkan 800 unit produk dengan menggunakan 90 jam manusia. Nah, hitunglah FIK untuk mengetahui apakah standar waktu karyawan perlu diperbaiki. Dan cara perhitungan biaya standarnya itu adalah 0,10 jam dikali 800 unit dikali 40.000 dan hasilnya adalah 3.200.000. Lalu biaya nyatanya itu ada 90 jam dikali 40.000 dan hasilnya adalah 3.600.000. Dan untuk FIK-nya itu adalah 3.200.000 rupiah dikurang 3.600.000 rupiah. Nah, hasil ini ditemui dari perhitungan biaya standar yang tadi kita hitung dan biaya nyata. Dan hasilnya adalah minus 400.000. Nah, kesimpulannya bahwa standar waktu karyawan yang ditetapkan perusahaan masih perlu diperbaiki. Ya, sekian penyampaian dari saya, mohon maaf kurangnya. Di sini kita sama-sama belajar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.